Kapadokia, Turki. Halo pemirsa, bagaimana puasanya? Masih semangat kan? Halo, selamat pagi pemirsa. Kali ini saya bangun lebih awal, lebih pagi. Ini sekitar jam setengah 4 pagi. Dan saya mau melihat sunrise terbaik yang mungkin belum pernah saya lihat. Langsung ya daripada penasaran. Sip, kita langsung saja bersiap menuju tempat tujuan kita. Aduh, udara pagi di sini dengan suhu sekitar 5 hingga 7 derajat Celcius cukup membuat saya menggigil. Kalau Anda kesini sebaiknya Anda harus siapkan jaket yang tebal ya pemirsa. Nah, kali ini saya berada di sebuah kota di Turki bagian tengah, tepatnya di kota Kapadokia, pemirsa. Kota ini berjarak cukup jauh dari pusat kota Istanbul, sekitar hampir 600 km, pemirsa. Oke, saya pun akhirnya tiba, dan petualangan pagi ini pun segera dimulai. Ya, ini dia pemirsa. Saya akan menunjukkan keindahan Kapadokia dan matahari terbit dengan cara yang berbeda, yaitu menikmati dari ketinggian di atas balon udara. Sebelum mengudara, pertama para petugas sudah bersiap untuk menggembungkan balonnya pemirsa. Perlahan beberapa balon udara sudah berdiri tegak, menantang para wisatawan untuk segera terbang. Lihat saja pemirsa, sejauh mata memandang, hanya jajaran balon udara dan keranjang yang siap mengantar kita ke dunia antah berantah. Oke, kita akan masuk keranjang yang akan membawa kita ke negeri penuh keajaiban. Welcome to Kapadokia. Oke pemirsa, dalam hitungan detik, kami semua akan segera mengudara pemirsa. Saat mulai mengudara, balon membawa kita ke atas secara perlahan. Jadi, dijamin tidak ada rasa ketakutan sama sekali deh. Beruntung pemirsa, hari ini angin cukup bagus untuk menerbangkan balon udara. Menurut sang pilot, kita akan dibawa ke ketinggian sekitar 1000 meter di udara. Bisa dipastikan, dari ketinggian ini kita dapat melihat keindahan panorama Kapadokia dengan maksimal. Kegiatan wisata balon udara ini sudah ada sejak tahun 2000 pemirsa, dan hingga kini wisata ini paling populer di tanah Kapadokia. Selain bisa menikmati suasana hangatnya matahari terbit, deretan bukit-bukit dan cerobong peri yang menjadi daya tarik kota terlihat memesona dilihat dari atas udara. Serasa sedang berada di negeri dongeng pemirsa. Nah, jadi memang ada beberapa negara yang bisa kita nikmati naik balon udara. Tapi di sini di Kapadokia, sepanjang tahun kita bisa menikmati terbang dengan balon udara. Jadi nggak cuma bisa lihat sunrise, di bawah kita bisa melihat terbentuknya fenomena alam, bukit-bukit tajam, dan ini karena lapisan lava yang meletus dari gunung. Dan harus coba sendiri lihat keindahan Kapadokia, Turki. Panorama semakin juara ketika terlihat puluhan balon mengudara bersama-sama. Untuk menikmati perjalanan di udara yang memakan waktu sekitar 1 jam ini, Anda harus mengeluarkan biaya sekitar 2,5 juta rupiah. Memang jumlah yang tidak sedikit, tapi percaya deh, Anda akan mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, sekarang saya sudah bareng sama wisatawan Indonesia. Ternyata ada juga di sini. Mas, kenapa Mas pilih negara Turki sebagai tujuan wisata sekali ini, Mas? Ya, juga Turki juga negara yang cukup modern ya. Apa namanya? Dan ini juga adalah momen buat Ramadan. Jadi barangkali orang Indonesia buat liburan di sini juga pas banget. Sesekali sang pilot menurunkan ketinggian agar para penumpang dapat melihat dengan jelas kota, kontur tanah yang berbukit-bukit, serta gua-gua. Oke pemirsa, tak terasa perjalanan hampir 1 jam, artinya balon udara bersiap untuk mengurangi ketinggian. Sang pilot pun mulai mengurangi kandungan gas propan yang mengisi balon udara agar perlahan balon dapat turun dengan mulus. Nah, alhamdulillah, akhirnya kami semua mendarat dengan aman dan menapak lagi dengan tanah. Sip, saatnya saya turun dan bersiap untuk menjelajah sisi lain negeri dongeng Kapadokia ini. Ternyata keindahan kota purba ini tidak hanya bisa dinikmati dari atas saja,
Tapi dari dalam tanah pun kita bisa takjub dibuatnya. Ini dia kota yang berada dalam tanah atau underground city. Kita lihat gimana kehidupan pada saat dulu, ada apa di dalam, kehidupan seperti apa, rumah bawah tanah. Kita langsung coba lihat. Yuk. Kota bawah tanah Kaimakli ini sudah dipegang oleh pemerintah daerah sebagai aset negara. Makanya pengelolaan situs bersejarah ini pun sudah ditangani dengan baik. Sip, langsung saja kita telusuri yuk. Situs ini mulai dibuka untuk umum sejak tahun 1960. Kota bawah tanah ini memiliki banyak ruangan yang masing-masing mempunyai fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Warga masyarakat di sini membangun ini untuk melindungi mereka dari cuaca di luar yang sangat ekstrim. Karena ketika panas itu sangat panas, ketika dingin tuh benar-benar dingin. Jadi bangunan seperti ini yang di bawah tanah yang paling cocok untuk melindungi mereka dari cuaca yang sangat ekstrim. Memiliki sekitar 8 lantai ke bawah, tapi hingga hari ini baru lantai keempat saja yang dapat dikunjungi wisatawan pemirsa. Di dalam gua banyak terdapat ruangan-ruangan seperti lantai 1 dibuat sebagai kandang ternak, dan lantai kedua ada yang digunakan sebagai tempat pemakaman pemirsa. Ini pernah dan sempat dijadikan gereja dan ada altarnya juga. Jadi mereka bisa menjalankan ibadah sebagai mestinya. Kita cari lagi, kita lihat di bawah. Jalan dan lorong yang sempit tidak jarang memaksa saya berjalan sambil jongkok pemirsa. Aduh, jadi ngos-ngosan nih saya pemirsa. Hihi, ampun, harus segera mencari udara segar nih. Akhirnya saya ketemu ventilasi udara. Jadi orang zaman dulu sudah memikirkan meskipun hidup dalam gua, tapi sirkulasi udara bisa tetap lancar. Dari sini dari atas masuk ke dalam, dan di sini anginnya lebih segar. Akhirnya udara segar. Meskipun banyak jalan yang sulit dilewati, ruangan-ruangan di sini cukup banyak. Konon dahulu kota bawah tanah ini dapat menampung orang sebanyak 20.000 jiwa pemirsa. Bangga deh, saya pernah mengunjungi salah satu tempat peradaban manusia bersejarah dan dijadikan cagar budaya oleh UNESCO. Tapi kalau boleh memilih, saya lebih baik tinggal di atas tanah saja. Krisna Herdiato, Tubagus Febriananda, Kapadokia, Turki.